鈴木殿、自分の居場所に戻られたのですね。Saat kembali ke tempat Suzuki, terlihat Suzuki yang sepertinya sudah kembali ke tempat. Livia sih senang melihatnya, hanya saja dia sekarang harus cari makan dulu dan urus semuanya sendiri. Livia agak gimana gitu ya kan makan belalang. Dia seorang bangsawan, kok bisa-bisanya? Pada akhirnya dia makan-makan juga, namanya kepepet. 鈴木殿は自分の居場所へ帰られました。はあ、そりゃよかった。けど、あんたは一人で大丈夫なんか？よろしければこちら。おお、こいつは日本酒に合うんだよな。Sebab khawatir dengan Livia, Sosuke mantau ya kan. Namun syukurlah keadaannya masih baik-baik saja. Saat di rumah, Sosuke kedatangan pedagang yang mereka masih remaja yang menjual alat supranatural. Namun Sosuke bukan orang Indo yang gampang percaya tahayul. Dia jadinya mengusir mereka. Sarah nanya kenapa diusir? Kan bagus alatnya buat mengusir ancaman roh jahat. Sosuke menjawab, di dunia ini nggak ada yang kayak gitu. Walau ini penipuan, tetap saja mereka seperti yakin dengan barang kayak gitu. Pasti mereka punya suatu organisasi aneh. Entah itu politik atau agama, mereka buat aliran sendiri di sana. Perlu hati-hati agar tak terjebak seperti mereka yang sudah terkena alam bawah sadarnya. Bagi orang aneh, namun bagi dia biasa aja. Ini berlaku pada organisasi yang tak berdasar. Maksudnya ya guys ya, yang gak jelas ajarannya, tauladanya siapa, kitabnya apa, bodong. Namun ada saja yang kena, dan itu orang yang sudah kena manipulasi. Yang tadi adalah penjelasan Sosuke ya guys ya, yang gua saring. Kalau ikutin Sosuke yang ngomong, nggak semua orang paham. Selanjutnya saat lagi nyarap, Livia didatangi organisasi yang kalau kalian sadar bajunya sama ya yang datang yang dagang di rumah Sosuke itu guys. Daripada organisasi kita sebut sekte aja, oke? Livia hanya belum tahu kalau dia lagi diajak sama orang sesat. Namun begitu, dua orang ini meyakinkan banget ya, seakan-akan mereka percaya dengan keanehan itu dengan sepenuh hati. Setelah bertanya dan mengobrol di situ, Livia diajak ke tempat sekte tersebut. Livia mau karena tertarik dengan tawaran yang diberikan, tapi hanya sekedar lihat-lihat dulu. Setelah bermain basket sebentar, Asep bilang, ntar malam Nona Noah akan memberikan petua, jadi kami harap kamu ikut juga ya. Livia nanya, emang dia seperti apa? Hebatkah? Asep dengan penuh semangat, tentu saja. Beliau adalah master kami. Dia menerima kekuatan ilahi. Asal dia dari pedalaman Tabet. Tabet itu semacam Buddhisme gitu ya guys ya, yang mayoritasnya di Tiongkok. Sambil menunggu, Livia diajak menonton film propaganda. Maksudnya kisah kehidupan yang dibuat sekte ini. Livia nggak mempermasalahkan filmnya. Hanya saja ada bagian yang itu sangat mengganggu penglihatan serta pendengaran. Ada semacam percobaan pengaruh peralihan di situ. Mungkin orang biasa akan kena, namun kesadaran Livia masih stabil ya guys. Jadi Livia agak kebal soal percobaan manipulasi tersebut. Contoh lainnya kayak macam lagu Justin Bieber yang lagunya beda itu. Jika lagunya di reverse, ada perkataan dia cinta setan. Film yang Livia tonton gak jauh beda lah dari itu. Saat Livia menanyakan kenapa sekilas ada suara aneh dan foto sekejap yang muncul, tampaknya Siti tak menyadarinya. あのことがマスターですか？こうして皆さんとお会いできることをとても嬉しく思います。 Jadi inilah master yang dimaksud, Noah sama. Saat kasih petua orang pada kagum, Livia malah nguap anjay. Noah juga ngasih pengumuman ke organisasi atau sekte, seorang menyumbangkan 7 juta untuk organisasi dan berhak mendapatkan penghormatan. Lalu Noah pun memberi kekuatan pelindung dari segala macam musibah. Livia lihatnya sempat nggak percaya sih. Wow, di dunia ini ada sihir. Namun pertunjukan baru saja dimulai. Yang nyumbang itu ternyata pura-pura mendekat untuk mengancam Noah. Karena dia dan sektenya, keluarganya jatuh miskin, pemerasan jahat. Dia sampai putus sekolah. Karena orang kadung buta dan tak mau menerima kebenaran, Juni pun menusukkan pisau pada tubuhnya sebagai bukti kalau Noah ini pembohong. Tuh lihat, dia tidak bisa menolongku kan? Dan juga kita kan semua saudara. Pasti kau akan membantu kan? Livia apa boleh buat? Livia anggap Noah tak bisa pakai mantra penyembuh ya guys. Dia pun turun tangan. あれ、痛みが消えて。救世主様。え？はあ、それではそのお方を止めてください。同世代の者たちと遊んだり食事をするのは久しぶりでした。わらはスケボーが欲しいんじゃが。残ってたっけな。まことか。てれって。あっぶねえな。
Saat lagi main skateboard, mereka didatangi teman mantan kerja seagensi detektif yaitu Haruka. Dia sekaligus menyapa Sosuke yang lama gak bertemu sejak Sosuke memutuskan untuk album solo. Maksudnya buat ke agensi sendiri dan menjadi detektif yang dia inginkan. のうのう、セクキャバとは何じゃ？サラちゃんはまだ知らなくてもいい言葉ですよ。私はそろそろ帰りますね。さようなら、サラちゃん。Tujuan Haruka ini untuk menawarkan misi pada klien dari mereka. Sebab belum deal soal ongkos penyelidikan. Diserahkanlah tuh pada Sosuke aja. Sarananya, kan saingan. Haruka menjawab ya saling bantu aja yang terbaik untuknya. Dan juga bos nitip salam pada Sosuke membuat Sosuke kayak merasa sedih gitu. Padahal pas keluar dia sempat ngebentak bos. Jadi misi yang diberikan ini soal kasus perundungan yang kliennya ini adalah ibu dari target tersebut yaitu Yuna-chan. Setiap pulang baju anaknya selalu basah, buku pada terendam air. Perlengkapan sekolah anaknya ngotot ingin bersihkan sendiri. Lalu saat ditanya dia bilang baik-baik saja, dia tadi rundung. Maka dari itu Sosuke memutuskan dari semua perkara yang sudah dianalisa, cara terbaik bertanya langsung sama anaknya. Walau agak susah sih, sebab ngeles mulu nih bocah. Dia pada jawaban yang sama, tidak ada perundungan atau pembulian. Sarah yang melihat komik fantasi merasa, wow, Yuna hebat juga punya banyak koleksi itu. Sosuke kira ini mengacaukan arah tujuan awal untuk interogasi ini. Namun tampaknya pembahasan soal komik itu Yuna jadi bisa lebih santai berbicara. Apalagi lawan bicaranya seumuran seperti Sarah. Nyambung dah. Setelah ngobrol banyak tentang hal itu, Sosuke nimbrung dan berkata, ngobrol sama Sarah tadi kamu Yuna bilang tadi ada hal yang dirasa bukan perundungan saudara. Namun apakah itu hal lain yang masih sama? Yuna apa boleh buat, dia akan jelaskan kalau memang benar. Ternyata dia dirundung. Hanya saja dia tak mau kasih tahu ibunya soal hal ini. Jelasnya, ayah Yuna koit saat Yuna baru masuk SMP. Ada teman ibu yang memberi kerjaan dan bisa langsung masuk dan itu sangat membantu. Anak dari teman ibu Yuna itu tahu soal itu. Makanya Yuna dipandang kayak, kalau nggak ada ibu gua, kasihan deh. Sosuke bilang agar ini diatasi agar tak membesar. Yuna berkata, udah biarin, dia bisa atasi ini sendirian. Dia jadi nggak enak sama ibu nanti kalau harus dipecat. Ibunya yang dari tadi nguping pun muncul dan mengatakan, jangan begitu Yuna sayang. Ibu memang banyak dibantu mereka, tapi Yuna bagi ibu sangat berharga dari apapun. Yuna paham sekarang, dia harus membalas mereka. Ibunya kasih support 2 kali lipat ya. Sarah manasin, let's go. Sosuke sampai tunggu. Nggak gitu caranya. Aduh, kita buat cara legal. これで証拠は十分です。ありがとうございました。ねえ、呼び捨てでよい。だったら貸すけど。お、誠か？ Karena kasus tadi, Sarah entah kenapa jadi pengen masuk sekolah. Sosuke sempat mikir, gue coba kali ya masukin anak yang tak punya data ataupun tanda pengenal ke sekolah. Menarik. Di hari selanjutnya, menunjukkan festival Halloween sudah dimulai. Hari H yang tiba ini tentu akan sangat sayang disia-siakan. Sarah mengajak Sosuke, ayo kita ikut-ikutan yuk. Tete tukang bar juga baik hati ya guys ya. Selalu punya baju yang bisa Sarah pinjemin untuk hari Halloween ini. Livia yang lagi mulung jadi heran sama kota yang tiba-tiba berubah. Kok pada jadi aneh? Perasaan kemarin baik-baik aja. Sarah dan Sosuke juga tak lupa untuk foto-foto, ramein instastory aja. Sarah lama-lama di dunia ini makin gaul aja. Dia dengan mudah mengikuti arus zaman. Sebenarnya saat di taman gue nggak terlalu mengerti mereka ngomong dan bahas apaan. Dijelasin juga kepanjangan. Namun intinya Sosuke saat itu kan nanya, sihir penerjemah mirip Sarah dan Livia kan sama. Lalu sihir alternatif lain kebawa ke dunia ini dari sihir ledakan, penyembuh dan lain-lain. Apakah masih bisa dijelaskan dengan teknologi di zaman sekarang? Belum ada jalan keluar jawaban di situ. Mereka yang gue lihat hanya muterin pembahasan. Oh ya BTW, selesai sampai di sini aja dulu ya guys ya. Gue bahas yang gue mengerti aja. Biar kalau kalian mau nanya gue bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab kan malu ya. Oh ya besok kita bertemu lagi sama Livia. Livia makin sedih aja nih nasibnya. Mulung terus anjay. Namun semoga dia menemukan harta karun di episode selanjutnya dan bisa bangun villa. Oke deh, daripada ngawur, mending kita lihat aja besok. Sekian, billahi taufik walhidayah. Jangan lupa support guys ya, boleh like juga. Jangan lupa komen sebanyak-banyak. Dadah.